Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan belajar bersama materi perpajakan 2 yaitu tentang perhitungan PPh orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau yang tidak melakukan pembukuan. Jadi di sini rinciannya yaitu kita akan belajar bagaimana untuk menghitung PPh akhir tahun bagi BPOP yang tidak melakukan pembukuan yaitu BPOP yang menjalankan pekerjaan bebas, BPOP yang dengan penghasilan lainnya. Kemudian kita juga akan menghitung bagaimana angsuran PPh pasal 25 untuk tahun berikutnya dan juga perhitungan bagi BPOP dengan status kewajiban perpajakan suami istri PH atau MT dan yang terakhir yaitu tentang SPT tahunan formulir 1770. Jadi di sini dijelaskan apa itu pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Jadi, di sini pekerjaan bebas itu ditekankan pada keahlian khusus dan tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Jadi, untuk jasa yang berkaitan dengan pekerjaan bebas, di sini ada contohnya yaitu ada contohnya ada dokter, sutradara, pelatih, penceramah, penerjemah, dan sebagainya. Tidak perlu saya bacakan satu-satu. Jadi di sini untuk semakin jelasnya itu disajikan perbedaan antara pekerjaan bebas dan bukan pekerjaan bebas. Jadi di sini untuk yang pekerjaan bebas contohnya ada dokter praktik, konsultan pajak, notaris, partner di kantor akuntan publik, dan seterusnya. Kemudian untuk yang bukan pekerjaan bebas, ada PNS dokter tidak praktik, pegawai kantor konsultan pajak, pegawai kantor notaris, dan selanjutnya. Jadi di sini yang membedakannya yaitu sama-sama ada dokter. Namun apa bedanya? Jadi untuk pekerjaan bebas itu, di sini dokternya yaitu secara pribadi membuka praktiknya. Misalnya seorang dokter membuka praktik dokter di rumahnya, seperti itu. Dan untuk yang bukan pekerjaan bebas, jadi di sini contohnya ada PNS dokter tidak praktik. Jadi dokter yang di sini tuh tidak praktik, melainkan misalnya bekerja di rumah sakit atau di sini PNS dokter. Jadi dokter ini memiliki keterikatan dengan pemerintah atau suatu badan tertentu. Jadi bedanya seperti itu. Selanjutnya ini terkait SPT tahunan untuk WPOP. Jadi di sini WPOP dibagi menjadi dua yaitu yang karyawan dan non karyawan atau WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi untuk WPOP karyawan yang berpenghasilan brutonya lebih dari 60 juta dalam setahun, maka SPT yang digunakan yaitu SPT 1770S. Dan apabila penghasilan brutonya dalam setahun kurang dari 60 juta, maka disarankan untuk menggunakan SPT 1770SS. Dan bagi WPOP yang bukan karyawan atau WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, jadi bisa jadi ada penghasilan dari pekerjaannya tersebut. Maka SPT yang digunakan yaitu SPT 1770, di mana SPT ini merupakan SPT yang terlengkap yang dapat memuat usaha, pekerjaan bebas, penghasilan, dan lainnya. Selanjutnya, kewajiban pencatatan dan pembukuan. Di sini ada gambarnya dan penjelasannya di sini. Jadi di sini, apabila wajib pajaknya itu berupa badan, maka badan tersebut wajib melakukan pembukuan. Dan di sini ada WP, OP yang melakukan kegiatan usaha, dan WPOP yang melakukan pekerjaan bebas. Ada dua opsinya, yaitu apabila penghasilan brutonya dalam setahun lebih dari sama dengan 4,8 miliar, maka wajib untuk melakukan pembukuan. Nah, apabila penghasilan brutonya kurang dari 4,8 miliar dalam setahun, maka tidak wajib melakukan pembukuan, namun hanya wajib melakukan pencatatan. Selanjutnya bagi WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, yaitu contohnya karyawan, maka hanya diwajibkan untuk melakukan pencatatan. Selanjutnya ini terkait norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN.
Jadi di sini NPPN adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan terus-menerus. BPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran brutonya atau penghasilan bruto dalam setahun kurang dari 4,8 miliar, maka boleh menggunakan penghitungan berdasarkan NPPN ini untuk menghitung penghasilan netonya, yaitu dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Pemberitahuan penggunaan NPPN yang disampaikan dalam jangka waktu tersebut, yaitu 3 bulan pertama tadi, dianggap disetujui, kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata wajib pajak tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan NPPN. Dan di sini ketika menghitung penghasilan neto, maka penghasilan tersebut tidak dilakukan pada penghasilan yang bersifat final. Selanjutnya, apabila wajib pajak memiliki penghasilan lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas, maka dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas tersebut, yaitu dengan memperhatikan pengelompokan wilayah. Jadi di sini untuk daftar persentase NPPN dikelompokkan menurut wilayahnya, yaitu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu berdasarkan ibu kota provinsi, yaitu 10 ibu kota provinsi, ada Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Selanjutnya untuk pengelompokan wilayah yang kedua yaitu ada ibu kota provinsi lainnya, dan pengelompokan yang ketiga yaitu daerah lainnya. Berikut contohnya yaitu orang pribadi yang berpraktik konsultan pertanian di Depok, maka NPPN-nya adalah 29%. Persentase ini bisa dilihat di nomor 1238 KLU 74909, yaitu ada pada tabel di sebelah kanan ini. Di sini tertulis yaitu 29%, yaitu Depok. Maka Depok ini termasuk ke pengelompokan yang ketiga, yaitu daerah lainnya. Bisa dilihat dalam tabel ini, yaitu di daerah lainnya, di sini ada 29% itu jasa profesional, ilmiah, dan teknis lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain. Selanjutnya untuk penghitungannya yaitu, jika penghasilan brutonya pada tahun 2019 adalah 100 juta, maka penghasilan netonya adalah tarif NPPN sebesar 29% dikali penghasilan bruto sebesar 1 juta, maka dihasilkanlah penghasilan netonya sebesar 29 juta. Selanjutnya, cara untuk menghitung PPh akhir tahun BPOP yang melakukan pekerjaan bebas. Jadi, untuk ketentuan penghitungan BPOP yang melakukan pekerjaan bebas ini sama dengan perhitungan bagi BPOP usahawan yang tidak final. Jadi di sini contohnya, BPOP menjadi agen asuransi di Medan dengan penghasilan bruto sebesar 400 juta dan NPPN agen asuransi adalah 50%. Jadi kita dapat mencari penghasilan netonya yaitu persentase NPPN-nya dikali dengan penghasilan bruto 400 juta, yaitu dihasilkanlah penghasilan neto 200 juta. Selanjutnya untuk perhitungan seperti yang sudah dipelajari di pertemuan perkuliahan yang sebelum-sebelumnya, yaitu di sini penghasilan neto yang didapat dari penghasilan bruto dikali tarif NPPN tadi dikurangkan dengan zakat atau sumbangan keagamaan wajib. Di sini ada sebesar 4 juta, sehingga dihasilkanlah penghasilan neto setelah pajak atau sumbangan keagamaan sebesar 196 juta. Untuk di sini tidak ada kompensasi kerugian. Selanjutnya, hasilnya tetap 196 juta dan dikurangi dengan PTKP. Untuk di contoh kasus ini, PTKP-nya berstatus K1, yaitu 93 juta, sehingga dihasilkanlah penghasilan kena pajak yaitu 133 juta. Kemudian, dari angka ini kita dapat mencari PPh yang terutang, yaitu tarif dikalikan dengan penghasilan kena pajaknya. Tarif di sini yaitu berdasarkan lapisan penghasilan, yaitu yang pertama
5% kita kalikan dengan 50 juta, yaitu didapatlah 2,5 juta. Kemudian sisanya, yaitu 83 juta, kita kalikan tarif 15%, sehingga didapatlah 12,45 juta. Sehingga didapatlah PPh terutangnya yaitu 14 juta 950 juta. Kemudian di sini dikurangi dengan kredit pajak, yaitu untuk PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain sebesar 1.950, sehingga didapatlah PPh yang harus dibayar sendiri yaitu 13 juta dan dikurangi dengan PPh yang dibayar sendiri sebesar 12 juta, sehingga hasil akhirnya yaitu terdapat PPh kurang bayar sebesar 1 juta. Selanjutnya, ini ada contoh lagi, yaitu untuk perhitungan PPh akhir tahun BPOP yang melakukan pekerjaan bebas. Jadi di sini ada Yosiman, pemuda atletis, belum menikah, membuka pelatihan yoga di rumahnya di Purbalingga, Jawa Tengah. Untuk penghasilan bruto di tahun 2019 yaitu ada 680 juta sekian, dengan biaya yang dikeluarkan 150 juta setahunnya. Yosiman tidak mampu melakukan pembukuan, sehingga pada awal tahun 2019 telah menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma atau NPPN kepada KPP. Dalam tahun 2019, Yosiman telah menyetorkan PPh pasal 25 sebesar 6,2 juta dan pernah dipotong PPh pasal 21 oleh BUMN Energi sebesar 1.100.000. Untuk tarif NPPN profesi pelatih olahraga di sini yang diberi warna ungu yaitu 25%. Kemudian Yosiman juga membayar zakat ke Basnas sebesar 2 juta. Berikut langsung ke perhitungannya. Jadi penghasilan bruto yaitu 680 juta sekian didapat dari soal ini. Kemudian dicarilah penghasilan neto, yaitu penghasilan bruto ini dikalikan dengan tarif NPPN untuk profesi pelatih olahraga sebesar 25%, sehingga didapatlah penghasilan neto yaitu 170 juta sekian. Kemudian dikurangkan dengan zakat atau sumbangan keagamaan wajib sebesar 2 juta, sehingga didapatlah penghasilan neto setelah zakat atau sumbangan keagamaan yaitu 168 juta sekian. Kemudian karena tidak ada kompensasi kerugian, langsung kita kurangkan dengan PTKP. Di sini Yosiman status PTKP-nya yaitu TK0, yaitu sebesar 54 juta. Kemudian didapatlah penghasilan kena pajaknya sebesar 114.200.000. Kemudian kita dapat menghitung PPh terutang, yaitu tarif dikali penghasilan kena pajak seperti contoh soal yang sebelumnya, sehingga didapatlah PPh terutangnya 12.130.000, kemudian dikurangi dengan kredit pajak, yaitu untuk PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain sebesar 1.100.000 dan PPh yang dibayar sendiri atau PPh pasal 25 sebesar 6.200.000, sehingga hasil akhirnya yaitu didapatlah PPh kurang bayar sebesar 4.830.000. Selanjutnya ada contoh yang kedua, yaitu perhitungan PPh bagi BPOP yang melakukan pekerjaan bebas, melakukan kegiatan usaha, pekerjaan, dan dalam memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya. Jadi di sini Yosimun duda tanpa anak. Di sini ada rincian soalnya, yaitu Yosimun ini memiliki berbagai pekerjaan. Langsung ke perhitungannya saja biar cepat, yaitu di sini ada penghasilan dari pekerjaan, kegiatan usaha dari pekerjaan bebas, dan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Di sini disajikan dalam soal. Untuk penghitungannya sama seperti contoh yang sebelumnya, yaitu dari kita menghitung penghasilan neto, dikurangi dengan zakat atau sumbangan, terus dikurangi dengan PTKP, terus dicari PPh terutangnya, dikurangi kredit pajak, sehingga didapatlah hasil akhirnya yaitu terdapat PPh kurang bayar sebesar 4.830.000. Selanjutnya, menghitung angsuran PPh pasal 25. Jadi di sini prinsip penghitungannya
yaitu sama dengan penjelasan pada BPOP usahawan. Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut SPT tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh yang dipotong sebagaimana dimaksud dengan pasal 21, pasal 23, dan pasal 22. Kemudian juga dikurangi dengan PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan, itu pasal 24. Kemudian setelah dikurangi poin A dan B ini, hasilnya dibagi dengan 12, yaitu banyaknya bulan dalam tahun pajak atau 12 bulan, itu setahunnya. Besar angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum SPT tahunan PPh disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Untuk kondisi yang pertama yaitu bagi BPOP yang memiliki penghasilan teratur, itu untuk menghitung angsuran PPh pasal 25-nya yaitu di sini PPh yang harus dibayar sendiri yaitu nanti dibagi dengan 12. Di sini dijelaskan penghasilan teratur merupakan penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta, dan atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan PPh yang bersifat final. Di sini ada contoh perhitungannya, yaitu di sini ada PPh yang harus dibayar sendiri sebesar 24 juta. Kemudian dibagi dengan 12, maka dihasilkanlah angsuran PPh pasal 25 yaitu sebesar 2 juta per bulannya. Selanjutnya untuk kondisi yang kedua yaitu apabila penghasilan wajib pajak ini tidak teratur, yaitu termasuk kredit pajaknya. Contoh penghasilan tidak teratur yaitu keuntungan selisih kurs dari utang atau piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari penghasilan harta atau capital gain sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok serta penghasilan lainnya yang bersifat insidentil. Nah, di sini contoh perhitungannya. Jadi di sini untuk penghasilan yang tidak teratur maka kita harus mencari penghasilan harus dibuat menjadi penghasilan teraturnya. Jadi di sini penghasilan neto setelah zakat yaitu ada 560 juta sekian. Nah, dikurangi dengan penghasilan neto yang tidak teratur. Di sini ada 40 juta sehingga dihasilkanlah penghasilan neto teratur setelah zakat sebesar 527 juta sekian. Nah, untuk perhitungan selanjutnya sama seperti perhitungan sebelumnya. Nah, untuk di bagian kredit pajak ini, untuk PPh yang dipotong dari pihak lain ini tanpa kredit pajak yang tidak teratur, yaitu di sini ada 2 juta berasal dari penghasilan tidak teratur, maka itu dikurangkan atau dihilangkan, sehingga untuk PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain yang bersifat teratur hanya 69 juta ini, sehingga didapatkanlah angsuran PPh pasal 25 per bulannya yaitu 1.333.000 sekian. Ini ada sekilas contoh untuk menghitung angsuran PPh pasal 25 yaitu seperti penjelasan sebelumnya, yaitu di sini ada PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak selain pasal 25 dibagi dengan 12. Gampang ya ini, sehingga didapatlah PPh angsuran PPh pasal 25 sebulannya yaitu 919.000 sekian. Nah, selanjutnya ini ada perhitungan bagi BPOP dengan status kewajiban perpajakan suami istri, PH atau MT. Jadi di sini BPOP dengan status kewajiban perpajakan suami istri, PH yaitu melakukan perjanjian pemisahan harta dari penghasilannya, yaitu
secara tertulis. Kemudian untuk yang statusnya MT, yaitu istri memilih untuk menjalankan hak atau kewajiban perpajakannya sendiri. Penghasilan itu dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas yang diterima oleh istri dilaporkan secara terpisah dalam SPT tahunan PPh orang pribadi istri sebagai WPOP tersendiri karena tadi statusnya PH atau MT, jadi dilaporkan secara terpisah antara suami dan istri. Berarti baik penghasilan dan kerugiannya dilaporkan dalam SPT masing-masing pihak. Suami dan istri wajib membuat dan melampirkan perhitungan pajak penghasilan yang terutang berdasarkan penghitungan penghasilan neto suami dan istri. Suami dan istri yang memiliki penghasilan tersebut wajib menggunakan formulir atau SPT 1770 atau 1770S beserta dengan lampiran-lampirannya. Berikut adalah contoh perhitungan. Jadi ini ada wajib pajak A, yaitu memiliki penghasilan 150 juta dan istrinya melakukan pekerjaan bebas dengan penghasilan neto 100 juta. Dan PWP dimiliki oleh A yang berbeda dengan istri. BPA mengadakan perjanjian pemisahan penghasilan secara tertulis, yaitu statusnya PH dengan tanggungan 3 anak. Jika keduanya menggunakan pedoman atau NPPN tadi, maka perhitungannya yaitu sebagai berikut. Jadi di sini ada penghasilan neto suami dan penghasilan neto istri dijumlahkan, hasilnya ada 250 juta. Dan PTKP-nya yaitu berstatus K/I/3, yaitu ada 3 tanggungan anak, yaitu PTKP-nya sebesar 126 juta dikurangkan sehingga dihasilkanlah penghasilan kena pajaknya yaitu 124 juta. Kemudian kita menghitung PPh terutangnya yaitu seperti perhitungan yang sebelum-sebelumnya sehingga didapatlah PPh terutangnya yaitu 13.600.000. Nah, dari jumlah ini kita bagikan atau sesuai proporsinya yang menjadi PPh terutang suami dan istrinya, yaitu untuk suami yaitu ada penghasilan neto suami 150 juta dibagi dengan total penghasilan neto antara suami dan istri 250 juta dikalikan dengan PPh yang terutang 13.600.000 sehingga untuk PPh yang ditanggung suami yaitu ada 8.160.000. Kemudian untuk yang PPh terutang istri sama yaitu 100 juta penghasilan istri dibagi dengan total penghasilan neto keduanya yaitu 250 juta dikali dengan PPh terutang 13.600.000 sehingga dihasilkanlah PPh yang ditanggung istri yaitu 5.440.000. Selanjutnya ini materi terkait SPT 1770. Jadi untuk SPT 1770 ini untuk lampiran untuk formulir induknya yaitu ada 1 halaman dan ada 4 lampiran. Untuk lampiran pertama ada 2 halaman, kemudian ada lampiran 2, lampiran 3, dan lampiran 4. Jadi untuk lampiran pertama, yang halaman pertama yaitu berupa perhitungan penghasilan neto jika melakukan pembukuan. Kemudian untuk yang lampiran halaman kedua yaitu berisi bagaimana perhitungan penghasilan neto jika melakukan pencatatan, penghasilan neto dari pekerjaan, dan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Kemudian untuk lampiran keduanya yaitu ada daftar pemotongan atau pemungutan PPh yang dipungut atau dipotong oleh pihak lain. Kemudian untuk lampiran 3 ada penghasilan yang bersifat final, bukan objek pajak, dan penghasilan pasangan yang dikenakan pajak secara terpisah. Kemudian untuk lampiran 4-nya ada harta, utang, dan susunan keluarga. Apabila WPOP-nya berstatus OPPT atau objek pajak pengusaha tertentu, maka ada lampiran lagi untuk OPPT. Begitu juga dengan WP yang berdasarkan
PP 23 tahun 2016, begitu juga dengan WPOP yang statusnya PH atau MT, maka akan ada lampirannya sendiri. Nah, sekarang kita lihat bagaimana bentuknya formulir SPT 1770. Jadi di sini untuk formulir induknya yaitu di sini ada bagian A yaitu penghasilan neto, kemudian penghasilan kena pajak, PPh terutang, kredit pajak, sehingga nanti di sini yaitu ada penghitungan PPh yang terutang. Kemudian untuk formulir SPT 1770 yang lampiran 1, yang halaman 1, di sini ada bagian A yaitu penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Kemudian yang halaman 2 yaitu ada bagian B, penghasilan neto dalam negeri bagi yang menyelenggarakan pencatatan. Kemudian bagian C, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Kemudian yang bagian D ada penghasilan neto dalam negeri lainnya, yang tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Selanjutnya untuk yang lampiran kedua, di sini ada bagian A yaitu daftar pemotongan atau pemungut PPh oleh pihak lain, atau PP yang dibayar atau dipotong di luar negeri dan PPh ditanggung pemerintah. Kemudian untuk yang lampiran ketiga ada bagian A yaitu penghasilan yang dikenakan pajak final atau yang bersifat final. Kemudian bagian B ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan bagian C ada penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Kemudian untuk lampiran 4-nya, di sini ada bagian A yaitu harta pada akhir tahun, bagian B kewajiban atau utang pada akhir tahun, bagian C daftar susunan anggota dan keluarga. Baik, sekian presentasi dari saya. Banyak kurang atau salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.